Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk ini kita ngomongnya apa ya, kalau bertemu secara virtual, mungkin warganet dimanapun Anda berada. Selamat datang dalam rangkaian acara memeriahkan ulang tahun Wardah yang ke-25. Wardah mempersembahkan acara yang sangat menarik yang mulainya hari ini, tepat jam sekarang kita akan mulai kick off dalam rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020. Cantikmu siap hadapi dunia. Senang sekali hari ini saya Syafira akan membuka seluruh rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020 yang akan diselenggarakan sampai besok tanggal 4 Oktober 2020. Sepanjang hari, selama 2 hari ini, para perempuan Indonesia khususnya akan dimanjakan dengan berbagai macam tayangan dan suguhan yang sangat menarik, sangat insightful, persembahan dari Wardah. Dan yang spesialnya lagi adalah hampir semua pembicara yang dihadirkan di Wardah Beauty Fest 2020 ini adalah perempuan-perempuan hebat yang siap menghadapi dunia, tentunya untuk mengajak kamu semua yang sedang menyaksikan acara ini sampai besok juga siap untuk menghadapi dunia. Nah, dalam acara yang digelar selama 2 hari berturut-turut ini dapat disaksikan secara gratis melalui layanan live streaming di microsite 25tahun.wardahbeauty.com. Lalu juga bisa disaksikan di YouTube channelnya Wardah Beauty dan juga melalui video.com. Nah, tentunya dalam kesempatan Wardah Beauty Fest 2020 ini, selain nanti bakalan banyak sekali tema-tema yang menarik gitu ya yang dihadirkan, kita akan menghadirkan bintang tamu para perempuan-perempuan hebat yang tentunya bisa menginspirasi perempuan lainnya dengan obrolan yang inspiratif dan tentunya bermanfaat. Dan nih yang pastinya yang gak kalah menarik, sebuah perayaan gitu ya tidak akan lengkap tanpa adanya manfaat yang bisa langsung didapatkan. Jangan lewatkan nih kesempatan, namanya ada virtual bazaar, di mana kamu bisa mengakses melalui scan barcode yang tertera di layar dan bisa mendapatkan diskon up to 25% all item di toko-toko kesayangan kamu. Jadi jangan lupa nih, sepanjang acara Wardah Beauty Fest 2020 bisa mendapatkan manfaatnya secara langsung kalau berbelanja produk-produk Wardah sampai besok tanggal 4 Oktober 2020. Nantinya juga selama 2 hari ini akan banyak sekali giveaway, akan banyak sekali kuis-kuis, dan tentunya keseruan Wardah Beauty Fest. Nah, untuk memulai rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020 nih, sebagai seorang perempuan yang ingin sekali gitu ya mendapatkan inspirasi dari sosok-sosok inspirasional gitu ya, dan tentunya kamu yang sedang menyaksikan Wardah Beauty Fest dimanapun berada gitu, kalau ditanya tentang siapa sih yang menginspirasi kamu nih, sosok perempuan siapa yang menurut kamu inspiratif, pasti jawabannya beragam gitu ya. Kalau begitu juga kalau ditanyain ke saya, siapa ya sosok inspiratif, kalau misalnya ditanya ke saya, mungkin yang pertama kali saya jawab kepikiran adalah ibu saya. Tapi mungkin kalau lebih luas lagi, banyak sekali tokoh-tokoh perempuan yang melatar belakangi perjalanan saya pribadi, juga para perempuan dimanapun berada yang sekarang ini mungkin lagi dalam perjalanan mengejar mimpi. Nah, buat menjawab pertanyaan tadi nih, sosok perempuan inspiratif, di sesi yang pertama ini akan ada kesempatan yang sangat luar biasa, tentunya membanggakan, persembahan dari Wardah yang mengundang perempuan hebat Indonesia yang tentunya menginspirasi khususnya para perempuan Indonesia untuk berani dalam membuat sebuah inisiasi dalam tema talk show, yaitu inspirasi dalam inisiasi. Nah, yang pastinya bukan sekedar memberikan inspirasi, tapi juga bisa atau mampu memberikan manfaat dan menjadi solusi bagi permasalahan yang ada di masyarakat kita. Nah, sekalian juga nih dalam sesi talk show ini juga akan secara resmi diluncurkan sebuah buku yang berjudul Hidup Bermakna dengan 5 Karakter. Ini adalah sebuah biografi ringkas yang ditulis oleh
Bapak Yudhistira ANM Masardi. Buku ini mengangkat cerita dari seorang perempuan, seorang ibu, seorang sosok yang menginspirasi banyak orang yang juga menjadi narasumber saya pada kesempatan pagi hari ini, tidak lain dan tidak bukan yaitu Ibu Dr. H.C. Dr. Anda Nurhayati Subakat sudah hadir bersama dengan saya pagi hari ini. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Safira. Nah, Bu Nur Hayati Subakat ini juga selaku founder dan juga komisaris utama PT Paragon Technology and Innovation. Lalu juga akan hadir di kesempatan ini ada Ibu Atalia Ridwan Kamil selaku Ketua Umum Jabar Bergerak. Assalamualaikum, selamat siang Bu Atalia. Selamat siang Mbak Syafira. Sehat Bu Atalia? Sehat dan tetap bersemangat ini mengatasi permasalahan masyarakat juga termasuk kaitannya dengan COVID-19. Oke, dan juga hadir bersama dengan kita semua ada Ibu Alamanda Shantika selaku founder and president director of Binar Academy. Selamat siang, Bu Alamanda. Siang semuanya, terima kasih sudah diundang ke sini. Oke, juga sudah hadir. Saya ingat pertemuan saya bersama dengan beliau ini kurang lebih mungkin 1,5 tahun yang lalu. Seorang pendidik, inisiator jaringan semua murid, semua guru, yaitu Ibu Najla Shihab. Assalamualaikum Ibu Najla. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mbak Syafira? Senang ketemu lagi di sini, Bu Nur. Iya, ya, sama-sama. Amanda, apa kabar? Kita hari ini menarik sekali karena ini adalah sosok-sosok perempuan yang sangat menginspirasi dengan core-nya masing-masing dan digabungkan dalam satu sesi. Ini pasti akan menjadi pembuka rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020 yang remarkable harusnya. Semoga insya Allah sesi ini banyak ditonton sama orang dan apa yang kita obrolin gitu pada kesempatan siang hari ini bisa menjadi jawaban gitu ya kalau misalnya terjadi keresahan khususnya bagi perempuan Indonesia dalam menggapai mimpinya saat ini. Nah, sesuai dengan yang tadi saya sudah kasih bocorannya gitu ya di sesi ini inspirasi dalam inisiasi dalam rangkaian talk show ini kita sama-sama akan membahas tentang sebuah buku gitu ya yang bercerita tentang biografi ringkasnya Ibu Nurhayati Subakat yang berjudul Hidup Bermakna dengan 5 Karakter. Nah, saya mau ngobrol dulu sama Bu Nur. Bu, saya sudah baca buku ini dan kayak saya bolak-balik, wow gitu, bolak-balik kayak wah baca lagi gitu. Menarik sekali perjalanannya Ibu Nur. Terima kasih. Kuliah di Bandung, pulang ke Padang, terus juga masuk pesantren, terus akhirnya bahkan sempat belajar bareng sama teman-temannya di SMP ya Bu ya, untuk mata pelajaran tertentu gitu. Nah, Bu Nur boleh diceritakan kembali perjalanan karirnya Ibu dan bagaimana akhirnya lahir bisnis Paragon sejak tahun 1985 Bu. Baik, makasih banyak Mbak Safira. Jadi saya alhamdulillah seperti di buku itu saya di kuliah di Farmasi IPB dan lulus tahun 76 ya. Nah, saya sebetulnya terus terang ini walaupun saya lulus terbaik ya waktu itu, saya sebetulnya tidak mudah mendapat pekerjaan waktu lulus. Nah, saya dikasih nasihat sama almarhumah ibu saya. Itu pun saran dari almarhumah ibu saya ya, lebih baik kamu masuk farmasi, nanti kan terus ke apoteker, dan nanti supaya tidak walaupun ibu saya bilang walaupun perempuan walaupun sekolah perguruan tinggi urusan rumah tangga itu tetap perempuan gitu ya, tanggung jawabnya perempuan. Jadi saya disarankan nanti ya mudah-mudahan kamu diterima jadi dosen, kemudian buka apotik sore. Nah ternyata saya lulus terbaik, saya nggak terima jadi dosen. Jadi ya walau-walam kenapa saya nggak terima saya juga nggak tahu. Nah kemudian singkat cerita saya pernah kerja di apotek di Tasik selama 3 bulan. Itu pun juga ternyata ada masalah ya. Kemudian saya balik pulang kampung menemani ibu saya kerja di
sebagai honorer di rumah sakit dengan gaji seingat saya tuh betul-betul 20.000 per bulan. Jadi kalau di ini kan kira-kira sekarang itu 1.600.000 lah, jadi di bawah UMR. UMR. Saya bekerja selama 2 tahun, nah kemudian menikah, nah suami saya di Jakarta, ya saya juga pindah ikut suami ke Jakarta. Nah kemudian saya coba cari kerja lagi. Awalnya ada teman saya bilang di apotek di daerah Kampung Melayu gitu ya. Saya daftar ke sana, nggak diterima juga gitu. Nah ini terus kemudian tidak sampai 1 minggu ada teman saya bilang ada industri kosmetik multinasional cari apoteker gitu. Saya daftar ke sana, alhamdulillah langsung diterima dengan gaji 3 kalinya apotek tadi gitu. Jadi kalau saya melihat itu ya kita nggak tahu rahasia Allah ya, kita kadang-kadang kecewa ternyata Allah memberi lebih dari itu gitu ya. Nah setelah saya kerja 5 tahun di sana, sebetulnya saya udah nyaman kerja di sana karena CEO-nya tadi dari Jerman ya itu memberi saya waktu flexible hour lah gitu ya. Jadi saya tidak ada kesulitan. Setelah 5 tahun datang CEO baru yang mewajibkan saya kerja full time. Padahal saya udah punya anak 3. Pabriknya ada di Jalan Raya Bogor. Wah, saya mikir-mikir kesulitan, pasti tidak bisa saya kerja full time. Akhirnya saya pilih mundur. Nah, ini dasar inilah karena saya pernah punya pengalaman 5 tahun industri kosmetik, kemudian latar belakang juga dari farmasi itu kan kita juga bikin kosmetik itu mirip lah dengan obat gitu, walaupun banyak kan belajar untuk obat ya. Nah, dengan inovasi ini saya rasakan dengan inovasi saya bisa modifikasi. Saya menemukan suatu formula yang bisa harganya bisa lebih murah dengan kualitasnya tidak jauh beda. Ya alhamdulillah berdasarkan itu dengan produknya bagus, harganya bersaing, ya tidak sampai 1 tahun tuh hampir semua salon di daerah Tangerang sudah ambil produk kami. Itu sih mulai cikal bakalnya Mbak Safira ceritanya. Itu cikal bakalnya. Nanti kita bakalan membahas lebih jauh lagi mengenai kok bisa mendirikan sebuah brand kosmetik yang berlabel halal, menjadi pioneer gitu ya, dan juga pertanyaan-pertanyaan berikut. Tapi sebelumnya nih ya, saya akan memutarkan sebuah video yang akan memperlihatkan sosok Ibu Nurhayati. Ini dia, kita saksikan sama-sama. Tahun 1985 menjadi awal dari sebuah mimpi besar yang berhasil menjadi nyata. Mimpi dari satu sosok wanita sederhana bernama Nurhayati Subakat. Lahir di kota kecil Padang Panjang, Sumatera Barat pada tahun 1950 sebagai anak keempat dari 8 bersaudara, Nurhayati tumbuh dalam keluarga yang visioner, mengedepankan keteladanan dan mencintai pendidikan. Sejak kecil, orang tuanya telah menanamkan pentingnya imtak, iman dan takwa, dan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nurhayati melanjutkan sekolah ke Sekolah Dinia Putri Padang Panjang dan berkuliah di jurusan Farmasi Institut Teknologi Bandung di tahun 1971 hingga lulus pendidikan apoteker sebagai lulusan terbaik. Kisah perjuangan Nurhayati untuk meraih kesuksesan dimulai pada tahun 1985 saat ia mendirikan perusahaannya sendiri yang diberi nama PT Pusaka Tradisi Ibu, yang kini berganti nama menjadi PT Paragon Technology and Innovation. Berkat pertolongan Allah, kerja keras dan ketangguhannya membuahkan hasil. Berawal dari brand pertamanya Putri, ia sukses membawa Paragon bersaing dalam pasar kategori haircare di Indonesia pada masanya. Lalu pada 1995, Nurhayati meluncurkan brand keduanya Wardah yang merupakan pionir kosmetik halal di Indonesia. Terus berkembang dan menjadi market leader dalam pasar kosmetik di Indonesia, Wardah berhasil meraih berbagai penghargaan di tingkat nasional maupun internasional.
Di antaranya penghargaan dalam 15 kategori Top Brand Award di tahun 2018, hingga menjadi brand Indonesia pertama yang masuk dalam kategori Global Fastest Growing Brand sejak tahun 2014 hingga 2016. Menyusul kesuksesan Wardah, semangat untuk terus belajar, kerja keras, serta inovasi di bawah kepemimpinannya berhasil menciptakan brand kecantikan lainnya untuk segmen pasar yang berbeda, seperti Makeover dan Emina. Kini Paragon telah memiliki lebih dari 12.000 karyawan di 41 distribution center yang tersebar di Indonesia dan Malaysia. Tumbuh pesatnya Paragon juga mengantarkannya meraih Economic Challenge Award untuk kategori industri berbasis kearifan lokal pada tahun 2018. Kerja ikhlas yang dilakukan Nur Hayati membawanya meraih berbagai penghargaan, seperti Tokoh Perubahan Republika 2016, penghargaan bergengsi Forbes Emerging 25, The Woman Making Their Mark in Asia Enterprise di tahun 2018, dan disusul meraih Woman Entrepreneur dari Asian Business Award. Tahun 2019, Nur Hayati kembali mengukir prestasi. Ia berhasil menerima gelar kehormatan honoris causa perempuan pertama dari alma mater kebanggaannya, Institut Teknologi Bandung. Merunduk seperti padi yang berisi, sosok Nur Hayati Subakat tetaplah seorang wanita dan ibu yang sederhana, yang tetap bersahaja di tengah pencapaian inspiratif di dalam hidupnya. Baginya, mimpi-mimpi besar yang kini berhasil terwujud ada karena 5 karakter: ketuhanan, kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, dan inovasi. Karakter yang telah membawanya dan semua orang yang tumbuh bersama Paragon menuju kesuksesan dan menjadi sarana untuk menebarkan sebaik-baiknya manfaat untuk sesama manusia. Menjadi perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia, Paragon terus melakukan kolaborasi bersama talenta-talenta muda untuk senantiasa berinovasi menciptakan produk terbaik yang dapat dinikmati masyarakat Indonesia secara luas dan turut berperan memajukan perekonomian bangsa. Nah, itu dia tadi ya, kita sama-sama sudah menyaksikan videonya. Sedikit banyak tadi di awal, Ibu Nur sudah menjelaskan awal mulanya gitu ya, yang akhirnya tergambar kembali lewat video yang sama-sama tadi kita udah saksikan nih ya. Nah, setelah akhirnya Ibu Nur berhenti dari perusahaan yang sudah, yang membuat beliau nyaman gitu ya di perusahaan kosmetik, tapi ada satu dan lain hal, akhirnya Ibu Nur harus berhenti gitu ya, karena mungkin jarak dan sebagainya gitu. Tapi akhirnya Ibu Nur memulai industri rumahan gitu ya di bawah perusahaan yang dibangun sendiri atas dukungan suami juga, yang bermulai dari 2 karyawan aja, Bu ya. Ya betul, ya. Nah, ya, itu pun juga asisten rumah tangga sih waktu itu. Nah, itu dia asisten rumah tangga, terus akhirnya berkembang sampai sekarang menjadi 12.000 karyawan. Nah, pertanyaan saya gitu mewakili banyak orang, apa sih Bu sebenarnya yang mendasari pada waktu itu akhirnya membuat sebuah brand kosmetik yang berlabel halal di Indonesia? Karena pada waktu itu memang belum ada gitu ya Bu ya? Ya, jadi perusahaan ini kan berdiri tahun 85 ya, kemudian tahun 95 saya kedatangan tamu sebetulnya, dari pesantren dia itulah. Jadi sebetulnya ide dari waktu itu mereka memberi ide gitu ya, kenapa nggak membuat industri kosmetik halal gitu, yang untuk muslimah. Jadi sebetulnya ide ini dari orang lain ya. Sebetulnya saya juga waktu itu juga ada keinget kenapa ya nggak membuat, karena suatu ada sebuah industri kosmetik lokal waktu itu udah mulai buat industri yang untuk muslimah gitu ya. Saya juga punya ini, tapi
masih belum inilah waktu itu gimana sih ya caranya gitu ya. Jadi mantepnya sih ide ini dari komunitas. Nah, kemudian namanya juga bisa dari sana. Mereka kasih ide namanya Wardah. Nah, banyak yang bertanya Wardah ini artinya apa sih gitu ya. Jadi karena kita kosmetiknya itu adalah untuk ya lebih ke muslimah gitu ya. Ya kita carinya namanya kiblatnya ke Arab lah ya. Jadi itu adalah bahasa Arab, artinya bunga mawar. Jadi juga bagus. Seperti itu sih, Mbak. Oh, awalnya itu. Ya. Awalnya gitu ya Bu, karena akhirnya ketemu lagi sama teman, akhirnya idenya tercetus bersama-sama melalui proses brainstorming. Itu juga mungkin yang akhirnya yang Ibu dapatkan pelajaran tersebut dari orang tua ya Bu, bahwa nggak bisa sendiri-sendiri, tapi kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain. Ya, betul ya, betul. Benar. Yang saya baca juga gitu ya di buku ini, perjalanannya ketika di awal gitu ya, kayak awalnya namanya Putri, berkembang gitu, terus sempat kena musibah, kebakaran, terus juga berbagai macam hal gitu. Terus gimana sih Bu sampai akhirnya bisa melewati proses jatuh bangun tersebut yang akhirnya sekarang bisa dibilang Wardah gitu bersama dengan PT Paragon Technology and Innovation ini bisa menjadi market leader di Indonesia. Ya. Baik, Mbak Safira, ini perjalanannya cukup panjang ya. Udah 35 tahun gitu ya. Jadi awalnya tadi saya buat home industry dengan produk perawatan rambut untuk salon-salon. Nah, alhamdulillah itu berkembang. Cukup bagus lah. Tahun 90 saya dapat ujian yang cukup berat. Itu waktu itu kebakar habis minus. Ya kenapa minus? Ya saya punya utang sama supplier dan saya punya piutang. Nah, piutangnya karena fakturnya banyak yang kebakar gitu ya, si toko-tokonya nggak mau bayar gitu. Ya kadang-kadang toko ada faktur aja kadang-kadang nggak mau bayar, apalagi faktur udah kebakar gitu ya. Nah, kenapa saya memutuskan untuk bangkit kembali waktu itu ya? Saya nggak pernah mikirkan diri saya sendiri. Kalau saya pikirkan diri saya sendiri, mungkin waktu itu lebih baik saya tutup. Karena suami saya kan masih bekerja dan gaji beliau lebih dari cukup. Tapi yang saya pikirkan waktu itu karena waktu kebakaran itu di bulan puasa juga. Di minggu pertama bulan puasa tahun 90. Yang saya kepikirkan adalah karyawan. Karyawan saya waktu itu walaupun 25 orang, saya udah mikir kalau saya tutup, berarti mereka nggak akan dapat THR, mereka juga nggak dapat pekerjaan, ya itu satu. Yang kedua yang saya pikirkan lagi adalah utang. Ya kalau saya tutup, ya bagaimana saya bayar utang gitu ya. Ya dengan semangat kepedulian terhadap orang lain itulah yang membuat saya bisa bangkit kembali. Dan saya merasakan alhamdulillah banyak pertolongan Allah yang saya rasakan waktu itu. Pertama ada kenalan langsung ngasih tempat. Terus yang kedua dari supplier karena kita jaga kepercayaan, saya minta 5 sak malah dikasih 10 sak. Yang ketiga ada kenalan saya ngasih tahu ada kebijakan BI yang memberi pinjaman untuk usaha kecil. Saya selama itu kan nggak pernah dalam 5 tahun tuh nggak pernah ini pinjaman bank ya. Tapi terus ini ada katanya. Jadi saya coba apply lah untuk pinjaman. Yang luar biasa, saya minta 50 juta karena saya takut pinjam banyak ya. Banknya dulu saya ambil 150. Ambil 150 aja Bu, katanya. Ibu kan lagi bangun pabrik. Emang saya waktu itu lagi bangun pabrik. Ya udah dengan bismillah akhirnya kena banknya nyuruh saya ambil 150, ya saya terima gitu. Nah, dengan modal itulah tidak sampai 1 tahun dan saya kan langsung bangkit kembali dan alhamdulillah juga penjualan sih langsung naik lagi gitu. Jadi saya langsung buka penjualan lancar ya karena di zaman itu tuh tahun 90-an itu obat keriting tuh lagi laku gitu ya. Kalau lagi belum puasa itu orang semua keriting gitu ya. Jadi makanya langsung berkembang. Tidak sampai 1 minggu juga saya udah bisa bayar bisa bayar THR karyawan waktu itu. Nah, tidak sampai 1 tahun saya udah bisa bangun rumah kembali dan bangunlah pabrik kecil di Tangerang seluas 1.500 meter. Nah, seperti itu akhirnya ya berkembang.
tahun 95 tadi saya cerita dapat tamu ide Wardah. Nah itu pun juga nggak langsung sukses karena dijual lewat pesantren di mana santri nggak pakai kosmetik, ya kan? Jadi gagal. Boleh dikatakan gagal juga waktu itu. Tapi bagi saya tidak ada kata berhenti ya. Saya coba iklan di harian terbit, harian yang nggak terkenal ya. Tapi saya dapat 2 distributor waktu itu. Ada mereka jual direct selling dan multi level dan itu juga alhamdulillah berkembang. Tahun 98 ada krisis ekonomi kan moneter. Banyak pengangguran. Nah, karena banyak pengangguran banyak yang gabung dengan multi level. Alhamdulillah berkembang cepat. Saya malah bangun pabrik kedua waktu itu. Jadi istilahnya lagi Krismon malah alhamdulillah saya Jayamon ya gitu kan. Nah kemudian terus berkembang 2002 anak saya udah mulai gabung. Nah pertama 2003 udah mulai gabung. Nah kami bersama-sama mengembangkan perusahaan. 2004 kembali lagi kami diuji ya. Multi levelnya turun, kami ikut turun. 2005 dapat kembali lagi dari multi level Prancis. Nah habis itu anak-anak saya kami bersama-sama, ini intinya kolaborasi nih antara anak-anak sama orang tua ya, mengembangkan perusahaan. Jadi tadinya jual hanya B2B, kami jual dengan ke toko-toko gitu ya. Tapi sulit memang waktu itu, tapi ya saya bilang ya kita coba aja. Nah kemudian kembali lagi diperbaiki. Tadi kan lihat ya Wardah waktu itu seperti apa gitu ya, kosmetika suci dan aman. Dan tahun 2009 kita relaunching Wardah, tim perbaikan Wardah lebih modern. 2009 hijaber booming. Satu-satunya kosmetik yang menjawab kebutuhan hijaber adalah Wardah. Sehingga terjadi loncatan. Nah saya anggap itu adalah pertolongan Allah yang kesekian kalinya bagi kami. Jadi kayaknya ya ada aja kemudahan selama saya merasakan demikian. Ya alhamdulillah udah bisa iklan di TV. Wah ini berkembang alhamdulillah sampai saat ini. Demikian ini jadi kata kuncinya kolaborasi ya tadi ya. Saya dengan anak-anak juga dengan tim sehingga terbentuk istilahnya itu corporate startup. Jadi perusahaan berkembang seperti startup tetapi tetap profesional. Alhamdulillah itu yang terjadi sampai saat ini. Masya Allah. Bu, kalau ini acara off air, saya minta penonton saya tepuk tangan, Bu, pokoknya. Tepuk tangan gitu. Karena sekarang kita virtual aja tepuk tangan masing-masing gitu ya. Untuk audiensnya gitu. Nah, Bu, dari perjalanannya Bu Nur sama keluarga, sama kolega, hubungan baik tetap terjaga gitu dengan niatan yang terus gitu dibangun. Ada satu hal yang akhirnya mungkin orang bertanya-tanya terkait dengan buku ini gitu ya Bu ya. Sebenarnya ini udah tertulis gitu di buku ini buat Anda yang habis ini mungkin penasaran sama buku ini. Ada 5 hal yang akhirnya menjadi kekuatan seorang Bu Nur Hayati gitu. Dan yang tanpa ini gitu mungkin orang kayak ini perempuan kok tangguh sekali gitu ya. Gitu. Jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi, jatuh bangunnya kayak terbang gitu kan. Alhamdulillah Masya Allah. Nah 5 karakter ini awalnya gimana sih Bu dan sampai akhirnya menjadi core dalam hidup, dalam perusahaan juga gitu. Jadi sebetulnya 5 karakter ini kita temukan juga. Jadi kami itu kan ngadain coaching family istilahnya ya. Jadi karena yang gabung di perusahaan ini kan suami saya, semua anak-anak saya gitu ya kan, kebayang ya family in business gitu kan. Jadi kita ngadain coaching. Dan kemudian kita juga melihat apa sih yang pertama yang kita ini kan dulu waktu coaching itu apa tujuannya kita bikin usaha. Jadi saya sampaikan karena usaha ini dari awal adalah kepedulian terhadap orang lain. Di tujuannya kita berbuat usaha ini bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Makanya kita sampaikan dalam visi. Dan kemudian kita juga memikirkan lagi ini apa sih kenapa paragon ini seperti ini kan kayak fenomena ya. Kok banyak kebetulan gitu kan. Jadi apa sih kok bisa kebetulan. Jadi ada yang bilang itu kebetulan yang diusahakan gitu ya. Akhirnya
kita diskusi ya kita nemukan 5 karakter yang diperlukan yang selama ini yang tanpa kita sadari ini sudah namanya karakter kan udah menjadi darah daging ya. Jadi karakter ini alhamdulillah yang saya sudah temukan juga, demikian juga sama anak-anak, kemudian juga sama tim kami. Jadi kan seperti itu. Karakter itu apa? Adalah ketuhanan ya. Kami memang kan di sini ketuhanan itu ya menjaga kepercayaan, integritas gitu, kejujuran gitu kan, optimis ya. Kita harus yakin setiap kesulitan adalah ada kemudahan gitu ya. Terus yang kedua kepedulian ya, itu kami rasakan sendiri karena dari awal saya bisa bangkit ini adalah kepedulian terhadap saya rasakan itu kepedulian terhadap orang lain ini yang membuat kita semangat gitu ya. Saya sering ditanya sama anak-anak saya kan, kok nggak pernah bosen ya? Saya kan udah umurnya udah 70 tahun ya. Terus kok kenapa tetap semangat gitu? Ya saya bilang yang membuat kita semangat karena kita tujuannya adalah bagaimana bermanfaat untuk orang lain. Nah itu kan kita nggak pernah berhenti ya. Jadi kepedulian, kolaborasi itu sangat diperlukan. Yang ketiga apa? Kerendahan hati. Ya kerendahan hati ini maksudnya ya kita jangan sombong, merasa paling hebat gitu ya. Jadi kita harus belajar terus menerus. Jadi di mana saja. Itu kemudian ini yang kami rasakan. Jadi kami anak-anak saya juga dari awal itu kan mereka juga bukan masuk sekolah bisnis. Anak saya juga bukan sekolah di luar negeri gitu ya. Mereka cuman alumni ITB tapi anak saya nomor 2 tuh elektro. Itu kan gak ada urusannya ke marketing ya, tapi kok dia jago marketing karena dia banyak belajar. Jadi kita anggap itu kerendahan hati itu ya belajar terus-menerus. Kemudian yang keempat adalah ketangguhan yang tadi ya, ketekunan, ulet, disiplin ya. Yang kelima adalah inovasi. Nah, ini banyak sekali yang wadah ini maju karena satu-satunya halal gitu ya. Padahal kalau kita lihat bukan hanya halalnya saja, karena wadah ini memang produk yang penuh inovasi. Ya seperti kami itu ya tiap berapa bulan keluar produk baru, tiap berapa bulan dalam setahun itu tim mengeluarkan sampai 200 gitu ya item gitu. Belum ada brand lagi ya seperti ketahui ya ada Insta Perfect, ada Makeover, ada Emina, ada hari ini kita juga ada Hydra Rose ya. Jadi seperti itu sih. Jadi inovasi, visioner. Nah, akhirnya saya waktu pandemi itu saya merasakan karena kan nggak pergi-pergi kemana-mana ya. Saya karena kurang banyak waktu lah. Saya hubungin Pak Yudis ya kita bikin buku. Saya sebetulnya ingin menyampaikan 5 karakter ini, di mana saya merasakan 5 karakter ini memang hasil didikan dari kecil ya, hasil didikan dari orang tua. Kemudian saya juga didik anak saya seperti orang tua saya mendidik. Jadi makanya saya merasa merasa kewajiban menyampaikan kalau diperlukan 5 karakter ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi orang tua, bisa menginspirasi guru-guru, bisa juga menginspirasi UKM. Demikian sih Mbak Safira. Ya, Oke, jadi memang 5 karakter itu yang berawal sebenarnya dari bunuh kecil gitu ya, itu udah diterapkan di keluarga, akhirnya diturunkan kepada keluarga sendiri, sampai akhirnya menjadi core di perusahaan di mana saat ini menaungi 12.000 karyawan. Luar biasa sekali lagi. Wow, Masya Allah gitu Bu ya, gitu saya baca juga dari tadi. Mudah-mudahan menginspirasi, ya sih ya. Menginspirasi sekali pastinya cerita dari Ibu Nur Hayati ini. Dan yang pastinya saya mau bilang terima kasih dulu sama Bu Nur karena lewat buku ini pastinya membawa banyak sekali manfaat untuk pembacanya gitu ya. Semangatnya juga pastinya diteruskan kepada anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kita butuh sekali karakter-karakter kuncian untuk bisa menghadapi dunia. Nanti saya bakalan ngobrol lagi sama Ibu Nur gitu ya. Tapi sebelumnya saya mau menyapa Pak Yudhistira gitu sebagai penulis buku dari Hidup Bermakna dengan 5 karakter, yaitu Bapak Yudhistira ANM Masardi gitu. Apa kabar Pak Yudhis? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Safira, alhamdulillah baik, sehat ya.
Saya udah baca bukunya. Sebelumnya Oke. saya mau bilang congratulations untuk buku ini, gitu. Terima kasih. Penulisannya juga sangat menarik, mudah sekali dicerna, gitu. Apalagi dengan foto-foto yang dihadirkan juga di dalamnya itu kayak sambil baca, ngeliat dan sebagainya, gitu. Kayak benar-benar buku biografi yang menjadi dan handy, Pak, ukurannya, Ya, gitu. Jadi iya. kayak kalau bawa-bawa kemana-mana, gitu ya. Nah, Pak Yudis, dalam buku ini, dalam penulisannya gitu, makan waktu berapa lama nih Pak dalam proses sampai akhirnya menjadi rampung? Ya, sejak saya kontak pertama kali dengan Ibu Nur Hayati, cukup panjang karena tidak bisa tidak bisa digali secara langsung dan dalam waktu yang cepat gitu, karena pandemi. Jadi akhirnya diakali teknologi memberikan kemudahan, jadi melalui fasilitas WhatsApp, di situ ada fasilitas perekaman. Jadi saya bilang sama Ibu udah saya kirimkan outline-nya, Ibu saya kasih pertanyaan-pertanyaan, Ibu jawab saja satu-satu sebisanya waktunya melalui WA, kemudian dikirim ke saya. Jadi prosesnya jadi panjang, tapi Ibu pertama-tama memang masih kagok, tapi sudah itu semangat sekali. Jadi banyak sekali terus bahan-bahan masuk, dan kemudian saya melakukan transkripsi, membaca ulang, kemudian menuliskannya kembali dan menyesuaikan dengan desain awal. Jadi kira-kira total sampai 2 minggu yang lalu buku ini siap naik cetak. Jadi sekitar 6 bulan ya Ibu ya. Iya. Dari Februari yang sampai 6 bulan itu Mbak Safira. Oke, kurang lebih 6 bulan. Nah, selama perjalanan 6 bulan nih, Pak Yudis ngikutin ngobrol bersama dengan Ibu Nur gitu ya, dalam rangka pembuatan buku ini. Apa pengalaman yang tidak terlupakan nih Pak selama pembuatan buku ini? Ya, pertama pengalaman Ibu Nur sendiri itu yang luar biasa. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Nur bahwa saya mendapat kehormatan. Terima kasih diberi kepercayaan untuk menulis buku yang mungil tapi istimewa ini. Saya bangga juga mendapatkan kepercayaan itu. Yang kedua, bahwa seluruh pengalaman Ibu Nur itu memang luar biasa. Jadi ini makanya saya di dalam kata pengantar saya mengatakan bahwa Ibu Nur ini punya double majority. Pertama, dia pengusaha sukses. Yang kedua, dia pengusaha perempuan. Ini dua makhluk langka di Indonesia. Meskipun Ibu Khofifah menambahkan satu lagi minority-nya, yaitu perempuan muslimah, jadi 3. Jadi triple minority ini Ibu Nur Hayati. Nah, yang dalam proses itu yang menarik juga, saya juga terkejut karena ternyata Ibu Nur sangat peduli, mungkin karena ahli kimia ya, racikan obat, jadi ukurannya miligram gitu. Ibu Nur sangat peduli kepada ejaan, kepada tata bahasa, kepada pemilihan kata. Jadi saya juga terkejut loh, kok ini boleh juga ya Ibu ini. Jadi saya senang sekali mendapatkan narasumber yang sekaligus mitra di dalam tanding bagaimana mengolah kata, tanda baca, kalimat. Seru, terima kasih. Itu Mbak Safira, itu unik. Ya, pengalaman yang saya tidak sangka bahwa saya akan bertemu dengan Ibu Nur yang begitu teliti. Tapi memang tidak mengejutkan karena beliau ahli kimia, ahli farmasi. Kalau bikin obat kan nggak boleh lebih 1 mili aja nanti. Nggak boleh. Iya benar. 0, berapanya itu harus jelas gitu Pak Yudis ya. Baik, itu tadi cerita dari Yudhistira, pengalamannya bersama dengan Ibu Nur Hayati Subakar dalam pembuatan buku biografi Hidup Bermakna dengan 5 karakter. Dan setelah ini saya ingin mengajak Pak Yudhistira bersama dengan Ibu Nur Hayati untuk berfoto bersama terlebih dahulu dengan bukunya pastinya, karena Pak Yudhis katanya harus segera ini berpindah tempat gitu ya, ada kegiatan, jadi kita foto sama-sama dulu barengan sama Ibu Nur bersama dengan bukunya juga. Pak Yudhistira, nah gitu, sama Ibu Nur juga. Ibu Nurnya bersama dengan Ibu Nur, kita foto sama-sama. Baik, Bu, Pak Yudhis boleh dinaikin sedikit Pak bukunya? Oke, boleh agak dinaikin dikit. Saya ketutup nggak apa-apa ya. Bapaknya ketutup nih kalau gitu, Bapaknya berarti agak mundur berarti ya. Bapak agak mundur dikit.
gini ya. Gitu. Oke. Baik, kalau gitu saya hitung 3, 2, 1. Oke, baiklah kalau begitu. Sekali lagi ya Pak ya. Sekali lagi 3, 2, 1. Oke, ya. Itu dia tadi. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Yudhistira ANM Mas Ardi yang sudah bercerita singkat mengenai proses pembuatan buku biografi dari Ibu Nurhayati Subakat, merupakan founder dari PT Paragon Technology and Innovation. Dan yang pastinya seperti yang tadi sudah disampaikan gitu, bahwa banyak sekali cerita-cerita inspirasional yang ada di buku ini. Salah satunya juga yang pastinya sudah dibaca sama narasumber saya yang setelah ini akan saya ajak ngobrol, ada Ibu Atalia Ridwan Kamil. Assalamualaikum Ibu Atalia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Syafira. Wah, ini kesempatan yang sangat luar biasa juga nih, Ibu Atalia juga sebagai seorang penggagas gitu ya dalam semua Jabar Bergerak. Bu Atalia mungkin boleh diceritakan tentang Jabar Bergerak? Ya, jadi Jabar Bergerak ini sesungguhnya hadir karena kegelisahan saya begitu. Selama ini saya memegang banyak sekali organisasi, tetapi organisasi ini nampaknya rata-rata ada afiliasi kemitraan dengan sangat erat dengan pemerintah begitu. Dan fokusnya pada program-program yang sudah dipersiapkan. Nah, jadi ketika itu pada masa saya sedang semangat-semangatnya begitu untuk melakukan kegiatan sosial, sehingga ini perlu wadah, dan wadah ini tidak melulu pada salah satu gender begitu. Ini adalah wadah bagi semua orang yang ingin melakukan sesuatu, tapi selama ini belum ada rumahnya begitu. Nah, sehingga saya bersama teman-teman berkumpul begitu, dan kita berpikir bahwa kita memang perlu satu ruang yang ini bebas, siapapun orang bisa ikut serta, siapapun orang bisa terlibat, siapapun orang bisa memberikan manfaatnya dari apa yang mereka miliki begitu ya. Karena kan tidak semua orang misalnya berkecukupan secara materi. Ada orang-orang yang dia punya ide saja, ada orang-orang yang mungkin tidak punya ide, tidak punya secara materi berkecukupan, tapi mereka punya tenaga begitu. Ada juga mereka-mereka yang memiliki banyak sekali kaitannya dengan keilmuan yang mumpuni begitu, sehingga inilah kita butuh sebuah wadah bersama untuk mengungkapkan apa yang sesungguhnya kita kontribusikan untuk masyarakat di sekeliling. Sebetulnya awalnya di situ. Nah, tapi kemudian berjalannya dengan waktu, apresiasi dari kota kabupaten dan lain sebagainya, sekarang sudah ada di 27 kota kabupaten di Jawa Barat. Jadi memang termasuk agak cepat begitu pertumbuhannya. Jadi karena baru berdiri di akhir 2019, di awal 2019, dan saat ini jadi baru sekitar 1,5 tahun, tapi sudah ada 27 kota kabupaten dan mendapat apresiasi dari pemerintah daerah setempat begitu. Jadi ketika muncul di kota Cirebon, wah ini semangatnya luar biasa. Yang ikut serta pun saya sampaikan begini, yang paling penting adalah organisasi ini organisasi betul-betul kemasyarakatan. Siapa saja boleh ikut serta. Dia mau ASN, dia bukan, dia adalah berlatar belakang apapun silahkan, selama dia cinta kepada Jawa Barat begitu, everybody welcome. Tapi satu syarat dari saya, tidak boleh dipolitisasi begitu ya. Jadi seperti saat ini pilkada tidak boleh, saya bilang. Bahkan saya sekalipun kalau satu masa tertarik pada dunia politik, mungkin saya harus mengundurkan diri. Nah, tapi pada intinya bahwa kita butuh sebuah ruang yang bisa membuat orang nyaman begitu. Nah, di kami itu dari mulai profesor ada, bisnismen juga hadir, kemudian dari media juga ada, semua ada, sehingga memang kolaborasi ini betul-betul dari apa yang mereka sukai gitu. Perjalanan-perjalanan yang dilakukan pada saat ini, termasuk juga kebencanaan dan lain, itu adalah dari mereka-mereka yang tidak kita bayar sama sekali. Mereka bergerak karena hati begitu. Jadi kadang-kadang begini, tidak ada program saat ini karena masa pandemi, mereka bilang biarin aja, pokoknya kita akan tetap bikin begitu ya, tapi kita akan ikut pada aturan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tapi yang penting adalah mereka diberikan ruang aja seperti itu. Begitu. Alhamdulillah. Oke, itu secara luas di Jawa Barat. Yang menarik juga ada sebuah
program yang namanya Sekoper Cinta. iya. Sekolah perempuan capai impian dan cita-cita. Nah, tujuannya apa sih Bu Atalia dari Sekoper Cinta itu? Jadi begini, sesungguhnya ini juga sama. Jadi awal-awal saya menjadi istri wali kota dari semenjak sekitar 7 tahun yang lalu, ada berbagai program yang ternyata tidak bisa masuk ke masyarakat perempuan pada waktu itu gitu ya. Jadi program banyak baik melalui NGO, baik melalui komunitas dan lain-lain itu mental begitu. Sampai saya pun pernah pada waktu itu saya menjadi pembicara di sebuah conference gitu ya. Ada pertanyaan yang menarik begitu. Ibu katanya, kami ingin bertanya mengapa Ibu membuat program seperti ini sementara kami pun dari perusahaan-perusahaan besar itu kami bisa masuk ke sebuah komunitas perempuan misalnya gitu ya, atau kepada satu target masyarakat, tetapi hanya sekilas saja, jadi tidak merubah apapun di sana. Jadi program datang, mereka mungkin bahasanya kalau kasarnya wani piro lah gitu, minimal ada snack gitu, mereka mau lah berkumpul gitu. Tapi setelah itu program selesailah sudah. Jadi pada akhirnya mereka akan kembali menjadi perempuan-perempuan yang seperti sebelumnya begitu. Nah kemudian saya mencoba banyak membuka literatur yang berkaitan dengan bagaimana perempuan ini sesungguhnya bisa secara maksimal diberdayakan begitu. Nah, dari literatur-literatur itu muncullah bahwa sesungguhnya perubahan pengetahuan perempuan itu yang paling penting dalam sebuah pemberdayaan begitu. Nah, dari situ kemudian saya berpikir berarti harus ada sebuah sistem pembelajaran non formal, karena di Jawa Barat itu kita masih perlu berjuang ya terkait dengan lama masa pendidikan. Sejauh ini masih rata-rata SMP, SMA begitu. Jadi memang harus yang non formal, apalagi rata-rata perempuan juga ini masih banyak yang baru SD sudah mereka putus sekolah, kemudian menikah muda. Jadi PR di Jawa Barat itu luar biasa. Kita masih punya banyak sekali beban yang harus kita selesaikan. Kita cari solusinya bersama-sama, tidak saja pemerintah, tapi kita semua. Nah, jadi kasus-kasus di Jawa Barat yang muncul itu kan kematian ibu dan bayi itu masih cukup tinggi. Kemudian juga trafficking tinggi, stunting juga masih, aduh luar biasa ya. Kemudian juga KDRT, perceraian, ini 94.000 nih data yang saya pegang dalam 1 tahun. Artinya bahwa PR lagi buat kita, ketahanan keluarga. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Termasuk tadi ya, mentalnya program-program pemerintah ini kenapa gitu. Ya sudah, berarti kalau memang salah satu-satunya alat untuk membuat perubahan pada diri perempuan itu adalah dengan merubah pola pikirnya melalui pengetahuan, jadi kognisinya termasuk mungkin nanti afektif dan kita berharap jadi psikomotoriknya juga berubah, kita lakukan itu. Nah, jadi yang kami lakukan di Sekoper Cinta, Sekolah Perempuan Capai Impian dan Cita-Cita ini adalah merubah dulu mindset mereka, sehingga keinginan untuk merubah diri itu ada dari dirinya gitu. Jadi jangan sampai yang ini ngomong, yang ini memberikan pembelajaran, tapi mental, karena itu bukan dari dirinya sendiri. Jadi harus dibangun dulu kepercayaan dirinya, dibangun dulu kesadaran akan potensi masing-masing. Karena setiap perempuan saya kira selalu ada yang unik dari masing-masing perempuan. Nah, itu yang awalnya kemudian menjadilah Sekoper Cinta. Nah, Sekoper Cinta ini, alhamdulillah ini sebetulnya baru 2019 lalu, dan sudah dilakukan di 27 kota kabupaten, 2.700 perempuan sudah diwisuda. Tahun ini adalah gelombang kedua, tapi tantangan lagi luar biasa karena masa pandemi, sehingga saya laporkan juga ini karena Ibu Nur ini juga salah satu yang sangat mendukung program Sekoper Cinta begitu ya, hatur nuhun untuk Wardah semuanya, karena dengan dukungan beliau ini luar biasa. Jadi termasuk juga kontributor dari khususnya terkait dengan kewanitaan ini juga tim Wardah ini yang membuatkan begitu ya Bu Nur, terima kasih banyak. Termasuk juga sumbangsi dalam bentuk dana, pembuatan modul dan lain sebagainya juga dibantu oleh Wardah. Nah, kami berharap supaya ini lebih luas sekali jejaring yang bisa dibangun dari pembentukan pengetahuan perempuan. Tahun ini karena ada masalah terkait dengan pandemi, kami harus berpikir cerdas. Jadi tahun ini insya Allah kami bekerja sama dengan stasiun televisi TVRI begitu ya, supaya pengetahuan itu tetap bisa diberikan kepada perempuan-perempuan dan bahkan jauh lebih luas lagi. Jadi terbayanglah kalau dulu itu hanya 100 perempuan di satu desa atau
dari satu desa di setiap kota kabupaten. Kalau sekarang dengan televisi artinya akan sangat banyak perempuan. Jadi ya blessing in disguise lah. Jadi ternyata selalu ada kebaikan di balik kesempitan-kesempitan yang kita hadapi. Nah, jadi insya Allah tetap berjalan programnya karena ternyata saya informasikan kebanggaan mereka menjadi alumni begitu ya dari Skoper Cinta, karena mereka tuh di wisudanya tuh dengan toga gitu ya, meskipun pembelajarannya hanya 3 bulan kan ini masih dasar, jadi kita ada beberapa tahapan. Yang pertama untuk dasar, yang kedua ada tematik, nah yang ketiga adalah advance. Nah, advance juga nanti insya Allah kita juga akan kerjasama dengan Wardah karena itu akan fokus kepada siap kerja gitu, perempuan-perempuan yang siap kerja, juga kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Dinas Ketenagakerjaan. Jadi kita mencoba untuk membangun perempuan-perempuan Jawa Barat itu dipersiapkan dari mulai hulunya sampai ke hilir. Jadi mereka dibangun dulu pengetahuan, diberikan pembelajaran, pembekalan, keterampilan sampai mereka siap. Nah, kami juga bekerjasama dengan berbagai stakeholder ya, termasuk juga para pengusaha-pengusaha yang mereka akan mempersiapkan nanti setelah perempuan-perempuan ini lulus mau dibawa kemana begitu. Jadi insya Allah lah dengan kolaborasi semuanya bisa berjalan. Mohon doanya saja. Amin. Berarti memang butuh banget karakter-karakter yang tertuang mungkin di buku ini ya Bu Atalia ya. Betul dengan sekali. 5 karakter yang dituliskan sama Bu Nur Hayati, semoga nanti bisa dapat banyak lagi perempuan yang dapat manfaatnya. Terima kasih Ibu Atalia. Nanti saya bakalan kembali lagi sama Ibu Atalia ngobrol lagi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Ibu Najla Shihab. Sosok yang satu ini pastinya sudah sangat familiar dalam dunia pendidikan gitu ya. Mulai dari sekolah dan kampus guru Cikal, lalu juga ada inibudi.org, keluarga kita, serta jaringan semua murid, semua guru. Nah, Bu Najla, kalau ngomongin tentang pendidikan ini pasti menarik sekali gitu, parenting dan sebagainya. Tapi apa sih Bu sebenarnya yang melatar belakangi Bu Najla menggagas keempat inisiasi tersebut? Ya, kabar gembiranya di dunia pendidikan itu kalau kita bicara tentang pendidikan banyak yang merasa punya pengalaman, banyak yang ingin ikut ambil peran gitu. Nah, tapi kalau kita lihat kondisi pendidikan di Indonesia sekarang itu sebetulnya saya sejak bertahun-tahun lalu bilang itu banyak kegawat daruratan juga, Mbak Safira. Jadi Teh Atalia sempat singgung sedikit misalnya soal akses. Masih belasan juta anak itu putus sekolah karena berbagai hal gitu ya, alasan ekonomi, pernikahan dini, dan sebagainya. Apalagi kalau kita bicara kualitas, anak-anak yang dapat akses pendidikan pun ada di sekolah, belum tentu belajar. Mungkin hanya belajar untuk lulus ujian gitu ya, kuat secara akademik, tapi karakter dan kompetensinya sebetulnya nggak tumbuh dengan utuh. Nah, apalagi kalau kita bicara isu kesenjangan pendidikan. Jadi kalau ada yang sukses, ada yang berhasil, ada sekolah dengan kualitas baik, pesantren dengan kualitas yang baik, itu sebetulnya hanya dinikmati oleh sebagian dari keluarga maupun anak-anak kita. Nah, jadi pendidikan berkualitas untuk semua dan setiap anak itu masih jadi sesuatu yang perlu kita perjuangkan maraton gitu ya, sampai puluhan tahun ke depan. Nah, karena itu kemudian inisiasi-inisiasi di bidang pendidikan jadi sangat penting. Tadi yang sempat disinggung Mbak Safira soal Cikal, insya Allah jadi contoh praktek baik tentang sekolah yang bisa mandiri, bisa melakukan banyak inovasi. Kampus Guru Cikal mencoba mengembangkan kemerdekaan belajar di semua guru gitu ya, kompetensi juga kebiasaan untuk kolaborasi dan mengembangkan karir bagi guru dimanapun berada. Sekarang kalau kampus Guru Cikal dan komunitas guru belajar itu ada di 190 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Penggeraknya semua relawan, jadi guru-guru yang memang memilih untuk melakukan perubahan pendidikan. Salah satu kegiatan kami yang rutin sebetulnya itu kolaborasi dengan Wardah Inspiring Teachers. Itu luar biasa guru-gurunya yang terlibat di situ dan betul-betul jadi sumber inspirasi untuk guru-guru lain yang ada di daerah. Nah, kalau keluarga kita, Mbak Safira, ini juga sesuatu yang
dukungan dari Wardah nggak habis-habis gitu ya untuk pendidikan keluarga. Itu prinsipnya adalah memang menjadikan orang tua sumber belajar untuk orang tua lain. Kalau di keluarga kita bilang semua orang tua itu sebetulnya punya modal cinta, tetapi belum tentu bisa mencintai dengan lebih baik dalam keluarganya. Belum tentu pola disiplinnya positif, hubungannya reflektif, belum tentu bisa jadi pendamping proses belajar yang efektif untuk anaknya masing-masing. Nah, kita bikin berbagai inovasi sehingga yang namanya parenting itu bukan cuma sekali datang workshop gitu ya, tetapi memang ada perubahan perilaku yang berkelanjutan, ada sesi-sesi. Sama Wardah kita bikin beberapa inovasi, bikin film-film pendek. Jadi sesinya tuh bukan seminar aja Mbak Syafira, jadi dibantu oleh teman-teman Wardah untuk bikin semacam sinetron komedi pendek sehingga kemudian orang tua tidak bisa membaca pun gitu ya, itu bisa ikut sesi-sesi parenting, saling berbagi cerita dan saling menguatkan satu sama lain. Nah, yang terakhir tadi yang disebutkan itu jaringan semua murid, semua guru. Itu adalah simpul dari komunitas dan organisasi pendidikan. Jadi didirikan bersama-sama. Di jaringan ini saat ini ada lebih dari 790 komunitas dan organisasi pendidikan yang setiap hari relawan-relawan ini, organisasi ini bekerja di lapangan di seluruh Indonesia, melakukan inovasi, membuat praktek-praktek baik, tetapi sebelum adanya jaringan semua murid, semua guru, mungkin kolaborasinya itu nggak terlalu intens. Jadi banyak yang melakukan hal sendiri-sendiri, banyak yang reinvent the wheel gitu ya. Mungkin ada yang sudah punya inovasi baik, tetapi tidak saling tahu, tidak saling kerja barengan, sehingga pada akhirnya dampak yang dihasilkan itu juga nggak terlalu maksimal. Nah, jadi yang kami lakukan bersama-sama di jaringan semua murid, semua guru itu mencoba mendokumentasikan inovasi-inovasi ini, kemudian merangsang kolaborasi antar komunitas dan organisasi pendidikan, karena kenyataannya nggak mungkin satu komunitas atau organisasi itu menyelesaikan semua masalah pendidikan di Indonesia. Terlalu luas, terlalu banyak gitu ya, harus dikerjakan barengan. Dan yang terakhir melakukan integrasi antar pemangku kepentingan. Jadi ada pemerintah, ada media, ada korporasi yang peduli pada isu-isu pendidikan seperti Paragon. Nah, ini semua kerja barengan bersama-sama dan insya Allah yang mendapat manfaatnya ya anak-anak kita gitu ya. Ada 83 juta loh Mbak Safira, 83 juta anak Indonesia. Bayangkan betapa besar masalah yang perlu kita selesaikan bersama-sama. Oke, nah kalau tadi sedikit banyak penjelasan dari Ibu Najla, memang integrated ya Bu, antara keluarga, peran keluarga, dan juga pendidikan itu sendiri untuk si anak gitu. Makanya dengan semangat kolaborasi antara mungkin di sini yang digagas atau diinisiasi sama Ibu Najla, Ibu Atalia tadi juga bersama dengan perusahaan yang di sini mungkin Pak Wardah, ini semoga nantinya menginisiasi pihak-pihak lain, semoga, karena ini bukan hal yang sederhana, bukan hal yang bisa dianggap enteng, dan ini bukan bisa selesai dalam waktu satu kali aja, tapi harus menjadi upaya berkelanjutan. Gitu kali ya Bu ya Najla. Dan perlu cepat sih, mungkin saya mungkin satu hal yang saya juga belajar dari Bu Nur gitu ya. Jadi kita itu perlu merasa sangat berdaya. Kalau kita lihat masalah, kemudian kita merasa kita jadi korban, kita menyalahkan orang lain gitu ya. Kita menunggu pemerintah berubah, kita menunggu dapat uang banyak dulu gitu ya, sponsor baru mulai bergerak. Itu pada akhirnya anak-anak kita yang akan jadi korban. Karena mungkin kalau kita bisa bilang, oh nanti deh 1 tahun lagi, nanti deh 10 tahun lagi gitu ya. Tetapi buat anak, bahkan 1 hari itu pun berharga. Nah, jadi kami di jaringan semua murid, semua guru itu juga selalu bilang, kita adalah yang kita nanti-nantikan. Jangan tunggu orang lain gitu ya. Mari kita lakukan sesuatu, yakinlah bahwa pendidikan ini tanggung jawab kita sama-sama. Semua murid, semua guru gitu ya. Jadi bukan cuma urusannya saya yang setiap hari ngajar di sekolah gitu ya, atau murid-murid, tetapi kita semua betul-betul perlu terlibat. Dan itu keluarga kita, semua keluarga adalah keluarga kita. Karena apapun yang
terjadi bagaimana pola pengasuhan kita dan sebagainya, itu juga social responsibility gitu. Bukan cuma tentang suka-suka gue, anak gue gitu ya, tapi kita saling belajar, saling menjadi inspirasi dan turut bertanggung jawab terhadap semua yang ada di lingkungan. Oke, Bu Najla, terima kasih banyak sedikit penjelasannya mengenai apa yang sudah dilakukan untuk dunia pendidikan di Indonesia. Nanti saya akan kembali lagi sama Bu Najla ngobrolin tentang bukunya Bu Nur dan juga sosoknya Ibu Nur Hayati. Tapi sebelumnya saya mau ngobrol dulu sama Ibu Alamanda Shantika, berbincang-bincang mengenai Binar Academy, karena beliau ini merupakan founder dari Binar Academy yang mempelajari tentang coding. Nah, ini menarik sekali nih. Bu Alamanda, boleh diceritakan awalnya tuh gimana sih kok tertarik dengan coding? Iya, terima kasih sebelumnya. Mungkin aku jangan dipanggil ibu ya, karena aku masih muda belia. Panggil Mbak aja. Iya. Ya mungkin aku sebenarnya kurang lebihnya dari yang sudah dipaparkan ibu semua di sini itu, masalahnya yang aku lihat juga sama gitu ya. Pertama, bahwa kita ini memang fokusnya untuk higher education landscape. Jadi we really want to reimagining the higher education landscape in terms of the experience, the accessibility, and also the content gitu. Karena masalah yang paling besar yang aku lihat di Indonesia adalah hanya 10% dari high school graduates, anak-anak lulus SMA dan SMK, yang bisa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Mostly karena masalah ekonomi gitu. Dan di sini aku melihat hal yang besar banget, dan aku kebetulan berangkat dari dunia digital, dari teknologi, yang mana di teknologi ini banyak sekali kita bisa yang namanya mendisrupt. Itu kan artinya adalah memberikan sesuatu yang bisa diakses oleh banyak orang gitu. Jadi dari permasalahan itu aku ingin memberikan pendidikan yang berkualitas dengan mereimajinasi experience, karena aku ngerasain sendiri selama di sekolah gitu kan, kita itu pertama aku sendiri ngerasa sekolah tuh bukan hal yang menyenangkan buat aku waktu masih kecil gitu ya. Nah, ini something yang aku pengen benar-benar rubah dari sisi mindset juga, di mana aku pengen sekolah tuh jadi sebuah lifestyle gitu. Education tuh jadi lifestyle. Kayak kemarin kita banyak kolaborasi sama lifestyle industri lain yang benar-benar di luar dari kayak edukasi itu kan selalu kayak hal yang serius gitu. Kita kemarin kolaborasi sama Dipa Barus dari industri musik, kita kolaborasi sama fashion brand gitu, karena kita mau membawa ini bahwa edukasi itu harus menjadi sebuah lifestyle dan harus menjadi investasi untuk masa depan kita semua gitu. Dan again, kalau kita ngomongin experience, kita benar-benar mau reimagine the experience juga, di mana memberikan experience yang aku pelajari adalah walaupun aku dari dunia digital ya, tapi dalam pembelajaran yang aku pelajari, kita tidak bisa semuanya dilakukan secara online saja gitu, karena dalam pembelajaran kita masih memerlukan yang namanya social learning gitu, dan juga experimental learning. Nah, ini yang kita rubah experience-nya dalam pembelajaran, yang kemudian juga tadi accessibility, di mana semua orang harus bisa mengakses pendidikan tinggi gitu. Dan alhamdulillahnya selama 2 tahun pertama Binar, kita sudah berhasil menyekolahkan 1.800 anak secara scholarship gitu, alias gratis semuanya gitu. Dan walaupun sekarang kita ada program berbayarnya juga, tapi berbayarnya juga mereka setelah lulus langsung kita connect dengan perusahaan yang membutuhkan mereka, dan dalam waktu 1 bulan mereka sudah bisa mengembalikan investasi dalam belajarnya gitu. Dan yang paling terakhir adalah dari sisi kompetensi ya. Kalau saya ngelihatnya kayak di Indonesia nih, universitas dari dulu kita kenal misalnya jurusan psikologi, sampai sekarang cuman ada psikologi gitu. Padahal kalau kita explore di US gitu, psikologi itu udah banyak sekali cabangnya gitu. Jadi itu yang benar-benar memang kita mau rubah, dan kita berangkatnya memang sekarang
dari kontennya dari dunia digital karena saya kebetulan 11 tahun di digital startup, itu yang saya tahu, tapi kedepannya kita akan lebih banyak lagi, dan yang paling penting juga adalah values kita bukan cuman mau menciptakan anak-anak yang pintar otaknya, tapi seperti logo kita itu padi yang akarnya ada 3, yang artinya kita mau menciptakan anak-anak yang menjadi manusia yang seutuhnya, yang mana mereka punya mind, body, and soul yang seimbang gitu. Kira-kira itu sih Mbak background-nya. Menarik sekali. Berarti awalnya karena kepedulian tersebut gitu ya, berawal dari pengalaman pribadi yang melihat sekolah dulu kok nggak menyenangkan gitu, tapi karena pendidikan adalah sebuah kebutuhan gitu ya, gimana caranya akhirnya membuat pendidikan ini menjadi sebuah gaya hidup atau lifestyle, dimodifikasi sedemikian rupa dan dikolaborasikan dengan teknologi dan sebagainya, yang akhirnya tetap berakar pada 3 hal, mind, body, and soul, yang akhirnya malah sekarang berhasil meluluskan banyak sekali lulusan dari Binar Academy ini yang siap kerja, istilahnya gitu ya Mbak Alamanda ya. Betul sekali. Ini akan menarik sekali, dan kolaborasi-kolaborasi berikutnya ini pasti bakalan ditungguin banget nih dari Binar Academy bersama dengan Wardah juga. Tapi saya mau kembali lagi ke Ibu Atalia nih, terkait bukunya Ibu Nur Hayati Subakat, Hidup Bermakna dengan 5 Karakter. Saya mau bertanya sama Bu Atalia, pastinya sudah membaca gitu, dan Bu Atalia juga sudah mengenal sosoknya Ibu Nur pasti dalam waktu yang cukup panjang gitu ya. Apa sih Bu, di mata Ibu Atalia seperti apa sosoknya Ibu Nur Hayati? Menurut saya begini, orang Indonesia saat ini itu membutuhkan figur idola gitu ya. Dan saya melihat figur idola ini didapat dari sosoknya Ibu Nur. Mengapa? Daripada menurut saya, apalagi anak-anak muda gitu ya, mengagung-agungkan misalnya, ini bebas-bebas aja sesungguhnya, tetapi seseorang yang kita belum jelas latar belakangnya begitu, kemudian apa kontribusinya, kan lebih baik kita berguru kepada orang-orang yang memang sudah jelas kontribusinya, tidak saja terkait dengan kepiawaiannya di dalam dunia bisnis begitu, tetapi juga beliau ini saya nggak tahu kenapa, apakah mungkin banyak pembelajaran dalam tadi ya perjalanan hidupnya ini yang menyebabkan bahwa tangannya itu banyak sekali menebar manfaat gitu, menderma. Jadi semakin banyak orang yang dibantu gitu. Jadi saya nggak tahu kenapa dengan Wardah sekalipun itu ketika kaitannya dengan masyarakatan gitu ya, itu tidak sulit sekali gitu untuk mendapatkan kontribusi dari Wardah. Nah, sehingga saya merasa bahwa sosok ini sesungguhnya yang kita perlukan untuk bisa mendorong perempuan-perempuan Jawa Barat. Jadi kalau tadi saya mendengarkan dari Mbak Najla, kemudian Teh Alamanda, dan semuanya pada hari ini, saya melihat ini yang kita perlukan sebenarnya, kolaborasi dari berbagai pihak yang bisa semua berbagi kue masalah begitu. Jadi kadang-kadang begini, ada orang yang merasa, wah kok misalnya ya saling mengambil inspirasi gitu. Kalau saya kan di dalam dunia saya amati, tiru, modifikasi itu adalah satu hal yang biasa terjadi. Bahkan asal itu bukan plagiarisme sejati, itu masih diperbolehkan karena apa? Kita berbagi inspirasi. Nah, ketika ada banyak sekali orang melakukan hal yang sama dari sudut pandang berbeda, dari target sasaran berbeda, itu saya kira keren banget. Siapapun harus justru melakukan itu. Nah, tapi kan kita butuh mereka-mereka yang juga konsisten begitu di dalam bidangnya. Jadi kalau saya sebetulnya orangnya terlalu generalis begitu. Ketika saya menjadi istri gubernur, terlalu banyak yang harus saya lakukan, sehingga untuk fokus pada satu hal itu menjadi penting sekali kolaborasi dengan pihak-pihak lainnya begitu. Nah, hadirnya Ibu Nur menjadi sosok inspiratif khususnya perempuan-perempuan di Indonesia ini
di dalam konteks yang saya dorong saat ini begitu ya, dalam konteks perempuan Jawa Barat ini penting karena dari sisi keilmuan beliau ini mengejar keilmuan itu sedemikian rupa sehingga dari apa yang dari yang Ibu Nur dapatkan itu ternyata menghasilkan apa yang menjadi impian beliau begitu. Nah ini juga penting. Jadi bagaimana tidak mudah gitu menghadapi tantangan-tantangan karena tadi kan banyak sekali ya tidak mulus-mulus saja begitu ya, ternyata perjalanan hidup beliau ini juga bisa direfleksikan ke dalam kehidupan perempuan Jawa Barat yang pasti semuanya juga mengalami kerikil-kerikil begitu dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupannya. Tetapi ketika kita melihat sosok Bu Nur, kita tahu bahwa perempuan itu sesungguhnya punya potensi dengan apa yang dia cintai gitu. Tapi tidak boleh kita mudah untuk menyerah. Sosok Bu Nur itu tangguh. Jadi kalau tadi dari lima hal yang menjadi inspirasi bagi kita semua ya, dari mulai ketuhanan, kemudian juga kepedulian, kerendahan hati, ketangguhan, inovasi, itu semua menjadi satu package yang penting sekali kita tanamkan kepada perempuan-perempuan Jawa Barat begitu. Jadi luar biasa Bu Nur ini menjadi inspirasi kita semua. Oke, terima kasih Bu Atalia. Konsistensi itu jadi penting sekali kalau kita mau tumbuh berkembang, ditambah dengan karakter-karakter yang mungkin sudah tertuang dalam buku ini. Selanjutnya saya mau mendengar testimoni juga dari Ibu Najla Shihab, yang pastinya sudah banyak sekali bekerja sama dengan Wardah atau PT Paragon, gitu pada khususnya, mengenai sosok Ibu Nur Hayati Subakat. Menurut Ibu Najla, beliau adalah sosok yang seperti apa sih, Bu? Iya, kami sudah lama kerjasama, tapi sebetulnya belum terlalu lama juga ya, Bu Nur. 5 tahun kira-kira secara konsisten terus-menerus gitu. Tapi saya selalu bilang juga sama Bu Nur, sama teman-teman Paragon, kita bersama-sama mengupayakan perubahan pendidikan itu butuhnya puluhan tahun ke depan. Jadi insya Allah panjang kolaborasinya. Nah, buku ini saya baca juga berulang-ulang sama seperti Mbak Safira. Satu hal yang saya sejak awal penasaran adalah pengalaman pendidikan Bu Nur sebetulnya. Jadi Bu Nur Hayati ini bersekolah di Madrasah Diniyah Putri Pasir Panjang yang pendirinya itu Rahma Al-Yunusiyah adalah idola saya di bidang pendidikan. Beliau tokoh pendidikan perempuan muslimah yang luar biasa. Jadi saya sampai garis-garisin nih halaman 25 sampai 27 yang menceritakan bagian itu, dan seperti dugaan saya prinsip-prinsip ini ketuhanan gitu misalnya yang sangat amat ditumbuhkan dari pengalaman Bu Nur di sana. Juga cerita tentang betapa pengalaman pendidikan sejak dini ini membuat beliau jadi individu yang penuh percaya diri gitu ya. Saya yakin keinginan untuk mencoba lagi, untuk menghadapi tantangan apapun itu sebetulnya muncul karena optimisme, keyakinan bahwa walaupun susah, justru karena susah harus dilakukan gitu ya. Kira-kira Bu Nur nggak menghindari tantangan, nggak menghindari kesulitan, justru tertarik untuk melakukan hal-hal yang mungkin tadi Bu Nur juga sudah sampaikan. Kalau cuma milih mikirin diri sendiri ya berhenti aja gitu ya. Nah, jadi pada saat saya melihat judulnya Hidup Bermakna gitu ya, yang menurut saya luar biasa penting jadi pelajaran buat kita semua perempuan adalah memang sukses itu bisa didefinisikan dengan berbagai cara. Mungkin masih terlalu banyak di antara kita yang mendefinisikan sukses itu sebagai hanya untuk diri sendiri. Nah, sementara yang dicontohkan oleh Bu Nur Hayati itu ya sukses yang bermakna itu ya berkontribusi, ya bermanfaat, dan 5 nilai ini, ketuhanan, kepedulian gitu ya, kerendahan hati, terutama saya suka sekali gitu ya, dari dengan nilai-nilai humility yang bukan cuma diucapkan tapi juga dipraktekkan oleh Bu Nur Hayati. Kemudian juga ketangguhan dan inovasi ini sebetulnya nilai-nilai yang kalau mungkin diringkas satu kata ini lifelong learner gitu ya. Jadi memang betul-betul peduli pendidikannya, belajar terus sepanjang hayat. Nah, ini mudah-mudahan jadi teladan untuk kita semua. Bu Nur beruntung sekali. Bu Nur, saya baca cerita tentang keluarganya, betapa ayahnya dermawan, neneknya disiplin, ibunya pekerja keras. Nah,
bagaimana insya Allah semua pelajaran dari perjalanan hidupnya Bu Nur ini kemudian bisa membuat kita semua bisa menumbuhkan perempuan-perempuan Indonesia dengan karakter seperti itu. Dan kembali lagi tentu bukan kerja satu ibu sendirian, bukan kerja satu korporasi seperti PTI gitu ya sendirian, tapi insya Allah usaha kita sama-sama untuk ini. Terima kasih atas bukunya Bu Nur. Saya mau wajibin murid-murid saya, guru-guru semua untuk baca dan dapat inspirasi, dan terutama terima kasih atas karya nyatanya untuk perempuan, untuk seluruh ekosistem yang ada di Indonesia. Oke, itu juga jadi poin menarik saya ketika di rumah Ibu Nur dari kecil ketika SMP gitu ya udah bisa tanggung jawab untuk ngambil uang sendiri. Itu adalah pelajaran kejujuran yang sangat langka gitu, tapi penting banget. Saya tuh sampai gini, wow, menarik juga nih ya kalau diterapkan kepada banyak orang setelah ini. Kenapa tidak mempraktekkan nilai-nilai luhur yang kita dapat dari rumah dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi testimoni dari Ibu Najla Shihab. Selanjutnya saya mau kembali ke Mbak Alamanda ini gitu. Pengalamannya bekerja sama mungkin, berkolaborasi bersama dengan PTI, mengenal sosoknya Ibu Nur Hayati, apalagi setelah membaca buku ini gitu. Seperti apa sih Mbak Alamanda melihatnya? Iya, awalnya aku belum pernah kenal sama Ibu Nur Hayati, tapi pas baca buku ini langsung ngerasa dekat gitu ya, dan sangat-sangat terinspirasi sekali dari buku ini. Tapi pas dengar Bu Nur Hayati menceritakan tadi lebih terinspirasi lagi gitu. Dan definitely kayak ini sosok-sosok yang dibutuhkan oleh perempuan-perempuan di Indonesia gitu. Dan kalau aku ngelihat dari buku ini banyak kayak hal-hal kecil itu yang sangat diperhatikan dan sangat diambil pembelajarannya gitu kan. Action-action yang mungkin kelihatannya sangat kecil lah ya gitu, tapi ternyata bisa membawa Ibu Nur Hayati ke tempat yang sekarang gitu. Dan itu benar-benar membutuhkan awareness yang besar di dalam diri gitu kan. Nah itu menjadi contoh sebenarnya untuk mudah-mudahan perempuan-perempuan di Indonesia. Dan membaca buku ini benar-benar bisa resonates juga dengan yang tadi Ibu Najla bilang bahwa pendidikan dan seseorang itu dibentuk bukan cuma dari sekolah tapi dari keluarga gitu. Karena di dalam buku ini kan banyak sekali pembelajaran dari keluarga Ibu Nur Hayati gitu. Dan kebetulan judulnya ini sebenarnya mirip sama judul buku saya yang kedua, judulnya Purpose. Jadi kalau bahasa Indonesia kan bermakna ya. Iya, jadi sangat bisa relate dengan apa yang sudah ditulis di dalam sini. Terima kasih Ibu atas buku yang sangat indah ini. Mudah-mudahan cintanya bisa tersebar ke seluruh Indonesia. Oke, amin, amin. Yang pasti ini menjadi doa baik juga gitu ya untuk dari sosok-sosok wanita inspiratif gitu yang punya kepedulian sangat tinggi dalam bidangnya masing-masing, ketahanan keluarga, pendidikan, dan juga kepeduliannya yang semuanya sudah terangkum dalam 5 karakter untuk mendapatkan hidup yang bermakna yang sudah bisa dibaca gitu ya dalam sebuah buku biografi ringkas Ibu Nur Hayati Subakat, Hidup Bermakna dengan 5 karakter. Baca buku ini supaya Anda nih juga mendapatkan pengalaman yang sama seperti para perempuan-perempuan atau wanita-wanita yang sudah berbicara pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk seluruh bintang tamu saya pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama juga terima kasih Ibu Nur Hayati, Bu Atalia, Ibu Najla, dan juga Mbak Alamanda. Sebelum itu kita foto sama-sama dulu beramai-ramai. Ini adalah sosok perempuan inspiratif yang kehadirannya selalu dinantikan dengan terobosan-terobosannya gitu ya untuk membuat sebuah pergerakan menuju Indonesia yang lebih baik pastinya. Baik, kita foto sama-sama dulu. Saya hitung dari 100 ya. Boleh Bu? Enggak ya, kelamaan Bu. Oke, 3, 2, 1. Oke, oh bukunya boleh diangkat masing-masing yang kedua. Oke.
Sama-sama kita angkat bukunya 3, 2, 1. Baik, kalau gitu. Terima kasih sekali lagi Ibu Nur, Ibu Najla, Ibu Atalia, Mbak Alamada, terima kasih sekali lagi untuk waktunya, ngobrol-ngobrolnya, insight-nya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di momen-momen yang membahagiakan lainnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan terus memberikan hal-hal yang positif untuk Indonesia. Nah, yang pastinya buat Anda yang sedang menyaksikan tayangan ini pasti mendapatkan inspirasinya gitu ya dari para pembicara saya pada kesempatan siang hari ini. Dan tentunya nih acara-acara atau yang dihadirkan selama 2 hari ke depan di Wardah Beauty Fest 2020 akan menghadirkan sosok-sosok yang inspiratif lainnya dengan tema-tema yang berbeda-beda. Makanya pastikan kalau Anda nggak ketinggalan nih selama 2 hari berturut-turut dalam rangkaian acara Wardah Beauty Fest 2020 supaya kita bisa dapat banyak banget pengetahuan-pengetahuan menarik. Untuk apa? Supaya kita siap hadapi dunia. Nah, saya mau ingatkan nanti malam juga bakalan ada sesi yang menarik lainnya, terus juga akan ada music performance, dan juga nanti akan ada talk show inspiratif lainnya gitu ya. Jadi jangan lewatkan keseruan acara Wardah Beauty Fest 2020. Cantikmu siap hadapi dunia, hari ini sampai besok 4 Oktober 2020. Setelah ini akan ada music performance dari Hanggini yang juga bagian dari keluarga besar Wardah, yang juga seorang brand ambassador dari Wardah, dan juga nanti akan dilanjutkan dengan sesi menarik lainnya. Tetap di sini di Wardah Beauty Fest 2020. Saya Syafira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.